Selamat pagi saudara dan dikasih Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 49 sampai dengan 53. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Aku datang melemparkan api ke bumi, dan betapa kudambakan agar api itu selalu menyala. Aku harus menerima baptisan dan betapa susah hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kalian sangka aku datang membawa damai ke bumi? Bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang dalam satu rumah, 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan, Bapa melawan putranya dan putra melawan bapanya, ibu melawan putrinya dan putri melawan ibunya, ibu mertua melawan menantu dan menantu melawan ibu mertuanya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara dikasih Kristus, tema yang akan kita renungkan hari ini adalah api. Dalam Injil hari ini, Yesus menegaskan bahwa kedatangannya ke dunia yakni untuk melemparkan api, dan ia sangat mengharapkan api tersebut telah menyala. Kehadirannya senantiasa membakar setiap orang yang berjumpa dengannya. Yesus hadir untuk membakar semangat pengampunan, cinta kasih, persaudaraan dan keadilan bagi setiap orang yang menyediakan hati baginya. Ia sangat mengharapkan agar api pengampunan, cinta kasih, persaudaraan, dan keadilan yang telah dilemparkan di tengah dunia tetap bernyala, sehingga membantu manusia untuk menentukan pilihannya dalam mengikuti Yesus. Kita dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita dibaharui dan dihidupkan oleh Roh Ilahi ini. Di dalam kehidupan baru ini, kita sebagai murid Kristus harus hidup dalam api Roh Kudus seperti para rasul. Api Roh Kudus inilah yang merupakan pemenuhan janji Kristus untuk saling mengasihi seperti Kristus mengasihi kita umatnya. Mengapa Yesus merindukan supaya api Roh itu tetap menyala? Karena api Roh Kudus sangat membantu kita untuk melihat dan membedakan apa dan siapa yang berjalan bersama Tuhan dan yang tidak. Pada titik inilah muncul pertentangan. Dan setiap kita sebagai pengikut Yesus ditantang untuk memilih Yesus di atas segalanya. Dan kita akan pasti serta sanggup untuk memilih Yesus, apapun resiko dan konsekuensinya, kalau api Roh Kudus selalu berkobar di dalam hati dan kehidupan kita. Saudara-saudara terkasih, jika Yesus membawa api itu bukan bertujuan menghancurkan, melainkan memurnikan dan mematangkan. Pendadaran yang baik justru membentuk diri menjadi pribadi kuat, dijiwai oleh cinta, didorong melakukan kebenaran, menegakkan keadilan dan perdamaian. Ketika orang melihat kebenaran dan menerima Yesus, api itu bukan menghancurkan, tapi justru mempersatukan. Yesus datang membawa api, dan betapa diharapkan agar api itu menyala. Ketika kita menyatakan kebenaran dalam Yesus, kita melemparkan api itu karena ada banyak orang yang tidak menerimanya. Namun, ketika kita setia pada Yesus, kita menjadikan api itu pemurni iman dan moral. Pada gilirannya, api itu justru memberi hidup karena memurnikan iman orang yang mencari kebenaran sebagai persiapan menerima Kristus. Jadilah api Kristus yang membawa harapan bagi sesama. Tuhan memberkati kita. Amin.
Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami di awal hari ini. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang akan tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.